Halo semua, kita jumpa lagi. Perkenalkan, saya Gracionita Natasha dengan NIM R0112111041 dari kelas keperawatan RA. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang kelainan bawaan pada bayi. Bayi yang dilahirkan mempunyai resiko untuk mengalami penyakit kelainan bawaan atau dapat pula disebut dengan kongenital. Kegiatan bawaan tersebut sudah terjadi ketika bayi lahir yang disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor genetik dan non-genetik. Kelainan bawaan pada bayi juga dapat menyebabkan disabilitas dalam jangka panjang sehingga mempengaruhi kehidupan pengidapnya. Ada beberapa hal penyebab kelainan pada bayi. Yang pertama adalah spina bifida. Spina bifida terjadi karena terdapat celah pada tulang belakang yang disebabkan oleh tulang yang tidak tertutup secara sempurna. Tulang belakang yang umumnya berfungsi untuk melindungi saraf tulang belakang tidak tertutup secara menyeluruh, sehingga penyakit dapat masuk disertai dengan kelainan lainnya seperti hidrosefalus. Berikutnya ada bibir sumbing. Bibir sumbing terjadi ketika dua belahan muka bayi tidak menyatu dengan baik saat di rahim, sehingga membuat celah di bibir atau langit-langit mulut atau dapat pula keduanya. Pada kelainan bibir sumbing, terkadang dapat diketahui ketika masih di dalam rahim dengan pemindaian menggunakan alat. Yang ketiga, hidrosefalus. Hidrosefalus adalah kelainan pada otak yang berakibat pada bertambahnya cairan cerebrospinal sehingga terjadi pelebaran ventrikel. Hidrosefalus dapat terlihat ketika bayi sudah lahir atau saat ia sudah dilahirkan, tetapi pertumbuhan kepalanya cepat pada bulan pertama setelah ia lahir. Tingginya tekanan intrakranial dapat membuat pengidapnya kehilangan nafsu makan, gangguan pada bola mata, dan hiperpleksia. Selanjutnya ada gastrokisis. Gastrokisis adalah cacat lahir yang terjadi karena pembentukan dinding perut yang tidak sempurna dan kemungkinan besar terjadi karena kelahiran prematur. Seorang bayi yang mengidap gastrokisis akan mengalami usus keluar dari lubang di sisi pusar. Selain usus, organ lain termasuk lambung dan hati juga dapat keluar dari tubuh karena kelainan ini. Hal ini dapat membuat organ-organ tersebut terkena infeksi. Nah, tadi kan kita sudah membahas beberapa contoh kelainan pada bayi. Sekarang kita akan mencari tahu, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kelainan pada bayi tersebut? Faktor yang paling utama dan yang sering terjadi adalah faktor genetik. Seperti yang kita tahu, setiap sifat genetik menentukan bentuk dan fungsi organ tubuh dibawa oleh kromosom. Sedangkan untuk jumlah kromosom yang normal itu ada 23 pasang. Setiap pasang kromosom berasal dari sel telur ibu dan sperma ayah yang bertemu saat proses pembuahan. Ketika terjadi kelainan kromosom atau justru lahir dengan kelebihan kromosom, maka hal itu yang dapat mempengaruhi kelainan bawaan. Kelainan genetik ini bisa bersifat keturunan atau terjadi akibat adanya mutasi atau perubahan sifat genetik pada janin saat ia dikandung. Faktor lain yang turut mempengaruhi ialah lingkungan. Kenapa dengan lingkungan? Karena di lingkungan terdapat paparan radiasi atau zat kimia tertentu, dan jika terkena ibu hamil seperti pada pestisida, obat, alkohol, asap rokok, dan merkuri, dapat meningkatkan risiko bayi mengalami kelainan bawaan. Hal ini karena efek racun dari zat-zat tersebut bisa mengganggu proses tumbuh kembang pada janin. Yang selanjutnya adalah faktor gizi ibu selama hamil. Kenapa kecukupan gizi ibu hamil itu penting? Karena jika ibu hamil yang kekurangan gizi, maka akan menyebabkan tumbuh kembang janinnya terganggu. Hal itu juga akan berdampak pada janin yang akan terlahir cacat atau ada beberapa organ tubuhnya yang tidak sempurna. Selain karena faktor gizi ini, kita juga harus memperhatikan kondisi ibu hamil, seperti kondisi riwayat penyakit atau mungkin kondisi lain-lain. Nah, coba kita perhatikan grafik berikut ini. Karena pada grafik tersebut jelas terlihat bahwa bayi yang terlahir cacat menempati urutan kelima yang berpotensi untuk meninggal dunia. Itu artinya kematian bayi berdampak besar terhadap kualitas dan taraf hidup bayi tersebut. Bayi yang terlahir sehat dan tepat bulan tentunya memiliki organ dan sistem tubuh yang telah sempurna dan memudahkan dalam proses mekanisme hidup bayi tersebut. Coba kita sama-sama melihat tabel berikut. Nah, pada tabel ini kita dapat melihat ada 4 provinsi yang dicantumkan dan beberapa kecacatan yang diderita tiap provinsi tersebut. Nah, dari hasil data berikut ini dapat dilihat kecacatan dapat terjadi pada siapa saja, terutama di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda, dan dalam skala dan angka yang bervariasi. Kok bisa sih dikatakan berbahaya? Selain karena memiliki fisik yang kurang sempurna, kecacatan pada bayi juga berdampak pada tingkat kehidupan bayi tersebut, terutama pada bayi yang memiliki cacat yang berhubungan dengan pernafasan dan sistem pencernaan. Berikut upaya untuk menurunkan atau mencegah agar tidak terjadinya risiko kelainan atau cacat pada bayi. Yang pertama, kita dapat mengonsumsi makanan bergizi seimbang selama masa kehamilan. Yang kedua, melakukan imunisasi sesuai anjuran dokter. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan merokok atau menghirup asap rokok. Yang keempat, membatasi konsumsi minuman beralkohol. Yang kelima, melakukan olahraga secara teratur. Yang keenam, mencukupi waktu tidur dan hindari stres berlebihan selama masa kehamilan. Oke, itu saja materi seputar kelainan atau cacat pada bayi. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa berikan penilaian di akhir. Bye-bye, see you for the next video.